Halo Sobat Pop Now, kalau ngomongin nightlife atau hiburan malam, kebanyakan dari kita pasti langsung kepikiran hal-hal seperti musik keras, lantai dansa penuh dengan orang-orang, dan tentu saja minuman beralkohol yang biasanya jadi bagian yang tidak terpisahkan. Tapi tren ini sekarang mulai bergeser. Generasi muda, terutama Gen Z dan milenial, ternyata nggak selalu nyaman dengan konsep clubbing yang melelahkan, mahal, dan kadang bikin nggak sehat. Banyak yang sekarang mencari cara baru buat tetap bisa having fun, menari atau sekedar kumpul bareng komunitas tapi dengan atmosfer yang lebih ringan, mindful, dan sehat. Nah, dari sinilah lahir fenomena baru yang lagi ramai dibicarakan. Soft clubbing. Beda dengan nightlife pada umumnya, soft clubbing menghadirkan suasana yang lebih santai, lebih ramah tubuh dan pikiran, tapi tetap seru dan gak kalah vibes-nya. Pertanyaannya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan soft clubbing ini? Soft clubbing bisa dibilang sebagai bentuk baru dari pertemuan sosial yang bisa berlangsung di malam hari, siang, atau bahkan pagi hari. Konsepnya tetap menghadirkan musik, aktivitas komunitas, dan suasana hiburan. Tapi bedanya tanpa alkohol, tanpa akses berlebihan, dan lebih menekankan koneksi nyata antar orang. Acara soft clubbing biasanya nggak digelar di klub malam klasik. Kadang justru diadakan di coffee shop, galeri seni, rooftop, bahkan ruang terbuka. Waktunya pun beragam. Ada yang berlangsung sore, ada juga yang berupa morning dance party yang bisa bikin orang menari sebelum beraktivitas. Suasana yang diciptakan jauh lebih nyaman karena fokusnya bukan sekedar mabuk atau pesta besar, tapi pada pengalaman, interaksi, dan atmosfer yang ramah. Beberapa acara bahkan menambahkan elemen wellness seperti yoga, meditasi, atau aktivitas unik lain seperti sauna yang berpadu dengan musik untuk memberi pengalaman yang lebih utuh. Jadi, kalau biasanya clubbing identik dengan hingar-bingar yang melelahkan, soft clubbing justru menawarkan versi yang lebih tenang tapi tetap seru. Bukan keluar yang sekedar untuk bersenang-senang sesaat, melainkan keluar yang terasa lebih bermakna. Lalu, kenapa tren ini bisa cepat booming, khususnya di kalangan Gen Z dan milenial? Pertama, karena ada perubahan cara pandang terhadap kesehatan dan alkohol. Generasi muda sekarang jauh lebih sadar dengan dampak minum berlebihan terhadap tubuh dan mental. Banyak yang mulai mencoba gaya hidup sober atau setidaknya sober curious, yang artinya mereka nggak harus berhenti total, tapi lebih memilih opsi hiburan yang nggak selalu bergantung pada alkohol. Selain itu, faktor biaya juga ikut berperan. Clubbing biasanya seringkali butuh modal besar, terutama untuk minuman alkoholnya. Soft clubbing menawarkan pengalaman yang lebih terjangkau tanpa mengurangi keseruan. Ada juga kerinduan akan koneksi nyata. Setelah bertahun-tahun hidup di era digital dan pandemi, banyak orang rindu koneksi langsung yang hangat, yang bisa didapatkan lewat event kecil dengan atmosfer akrab. Dan terakhir, soal ritme hidup. Nggak semua orang bisa begadang tiap minggu. Banyak anak muda yang kuliah, kerja, atau punya jadwal padat. Soft clubbing memberi ruang untuk tetap bersenang-senang tanpa mengorbankan kesehatan dan waktu istirahat. Yang lebih menariknya lagi, soft clubbing ini hadir dalam banyak bentuk. Ada coffee clubbing atau coffee rave, di mana orang bisa menikmati musik DJ sambil ngopi santai di kafe. Ada juga morning dance party yang bikin orang bisa menari pagi-pagi sebelum masuk kerja atau kuliah. Di beberapa tempat, soft clubbing bahkan digabung dengan wellness activity, misalnya yoga bareng, meditasi, atau sauna yang dipadu dengan musik elektronik ringan. Suasana jadi lebih seperti retreat ketimbang pesta malam. Ada juga pop-up party di lokasi yang tidak biasa, seperti galeri seni, rooftop gedung, atau bahkan salon. Dengan skala acara yang lebih kecil dan intim, para peserta bisa merasa lebih nyaman, lebih aman, dan lebih terkoneksi dengan orang-orang di sekitarnya. Sekarang pertanyaannya, apakah tren ini bisa berkembang juga di Indonesia?
Kalau dilihat, potensinya cukup besar. Budaya kopi di Indonesia sudah sangat kuat. Coffee shop jadi tempat favorit anak muda untuk nongkrong. Jadi, wajar kalau konsep coffee rave bisa cocok di sini. Apalagi kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Bali, atau Surabaya punya banyak ruang kreatif yang bisa jadi venue alternatif. Kesadaran akan gaya hidup sehat juga semakin tinggi, terutama di kalangan Gen Z. Yoga, meditasi, bahkan olahraga bareng komunitas udah jadi bagian dari keseharian. Soft clubbing bisa jadi wadah yang memadukan semua itu dengan hiburan. Tapi tentu ada tantangannya. Budaya nightlife klasik masih sangat dominan. Bar dan klub dengan alkohol tetap jadi magnet besar. Selain itu, logistik acara juga nggak mudah, mulai dari izin keramaian sampai biaya produksi. Belum lagi soal edukasi pasar, karena nggak semua orang langsung mengerti konsep clubbing tanpa alkohol. Meski begitu, tanda-tanda awalnya sudah ada, dari event DJ di coffee shop sampai acara musik komunitas dengan vibes yang lebih santai. Bisa jadi soft clubbing adalah tren global yang pelan-pelan akan merambat ke Indonesia. Jadi, soft clubbing bukan sekedar gaya hiburan baru, tapi juga cerminan perubahan cara kita memandang dunia malam, musik, dan interaksi sosial. Dari kopi, musik, hingga aktivitas wellness, semuanya berpadu untuk menciptakan pengalaman yang lebih sehat, lebih mindful, tetapi juga tetap menyenangkan. Nah, kalau kamu sendiri lebih pilih keluar malam ala clubbing klasik atau coba konsep soft clubbing yang lebih ringan dan bermakna? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe Pop Now serta follow Instagram dan TikTok kita biar gak ketinggalan bahasan tren musik, gaya hidup, dan budaya anak muda. Sampai jumpa di video berikutnya.